Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'in wa la na'budu waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Ikram dari ketua, wakil, seksi dan seluruhnya, dan adik-adik semua remaja Islam Masjid Nurul Ikhlas di lingkungan RW 12 Perumahan Sakpan yang permain yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pemilik ruh dan jasad kita, yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat ukhuwah, sehingga mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut menjadikan diri kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang sama. Masih sama acaranya ya? Tidak? Ya. Saya sapa dulu ketua Ikram Wali. Tidak, dan Adit. Tidak ada. Tinggal belum sampai ngobrol ya. Saya belum sampai ngobrol dengan pengurus yang baru. Nanti diagendakan. Masih dengan ngopi kuy. Ya, ini warisannya Fadil. Ya. Pahalanya tersengalir juga buat Fadil dan teman-teman. Ya. Kebaikan itu kalau diwariskan, kalau diteruskan, pahalanya akan terus mengalir buat orang yang dulu pernah mencetuskan kegiatan ini, insyaallah. Dan tadi alhamdulillah banyak inovasi, banyak kreasi baru dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini jadi giroh yang luar biasa gitu ya, ketika tadi dimulai dengan sholawat, dengan istighfar, dengan tilawah Quran, itu akan menambah keberkahan buat kita semua. Malaikat akan turun ke sini menyaksikan kita bahwa kita semua sedang menuntut ilmu. Amin. Dan didoakan oleh para malaikat. Amin. Amin. Ya mungkin nanti lebih variatifnya lagi tugas-tugasnya ya. Jadi jangan diambil sama MC semua ya. Jadi nanti yang tadi selawat yang Matias ya, selawatnya. Nanti kan kalau bisa tilawahnya juga dari teman-teman juga yang mikir. Ya, nggak apa-apa, surat pendek aja, satu surat aja nggak apa-apa, jadi dari 30. Kalau standarnya tadi asal sama lain cukup satu surat ya. Tapi kalau setelah itu alin sirom, saatin itu boleh 2 surat. Atau 3 kulhu itu boleh ya. Ya nggak apa-apa, dibaca bareng-bareng, itu dapat kebaikan semua. Oke, sekarang udah 8:30 nih. Mungkin saya nggak terlalu lama lagi ya, tapi lebih enaknya biar lebih cair, lebih hidup dalam kegiatan ngopi kuy pada malam hari ini. Jadi mungkin nanti lebih banyak diskusi dan tanya jawab aja. Jadi sekarang nih mungkin kan sekitar 15 menit ya, 15 menit paling lama 20 menit. Setelah itu tanya jawabnya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit juga. Jadi dari sekarang boleh disiapkan pertanyaannya ya. Dari MC sudah menyebutkan temanya ya. Temanya adalah apa? Tantangan generasi muda Islam di era modern ya sekarang ya, tantangan. Jadi kalau bicara tantangan pasti nanti ada hambatan, terus ada cara untuk menghadapi tantangan tersebut ya. Nah sekarang jadi silakan disiapkan pertanyaannya sebanyak-banyaknya, walaupun mungkin nanti kita diskusi nanti apa saja ditanyakan, kalau bisa sesuai tema, di luar tema pun nggak apa-apa, nanti kita bisa sharing bersama-sama. Jadi temanya itu ya, yang akhwat ya, yang ikhwan juga boleh ditulis. Kalau misalnya nanti malu untuk bicara, ditulis pertanyaannya, nanti dikasih ke
kayak MC gitu ya, nanti dibacakan oleh MC pertanyaannya. Kalau berani bertanya langsung, silakan bertanya langsung. Kalau yang Ikhwan nggak ada yang bawa buku kan ya, hebat tuh, nggak ada. Tapi nggak apa-apa nih, karena zaman dulu pun nggak ada yang nulis gitu ya, nanti nggak ada yang nulis ya. Karena zaman dulu, kalau zaman Nabi itu mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Zaman Nabi dulu kalau yang bisa baca tulis itu nggak hebat, justru yang nggak bisa baca itu yang hebat, karena dia bisa menghafal. Jadi bukan dibaca tapi dihafal, dan memang orang dulu dari hafalnya luar biasa ya, luar biasa ya. Al-Quran 30 juz itu sudah hampir semua sahabat itu hafal Al-Quran 30 juz. Ya oke, jadi gitu ya, nanti disiapkan pertanyaannya sesuai tema tantangan generasi muda Islam di era modern ya, di era modern. Nah sekalian kan sekarang nih ya, generasi Z ya, benar ya? Apa? Zaman now ya. Kalau saya generasi tapi kita seangkatan. Ya, alhamdulillah ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalian ada kemungkinan yang lahirnya di atas tahun 2000 ya semuanya ya. Di atas tahun 2000 semua ya. Nggak ada yang 90-an ya. Topik. Ya, tolong semuanya generasi Z. Generasi yang mungkin nggak merasakan dulu bagaimana mendengar musik itu lewat kaset gitu ya. Masih mendengarkan lewat kaset? Ya, atau permainannya main dampu gitu. Masih dengar pernah main dampu? Gerobak sodor ya, main apa tuh? Main karet gitu. Karet masih ya, masih banyak yang main karet ya. Anak-anak di blok-blok tuh kalau yang SD itu masih pada main karet. Ya, itu tantangan generasi Z tentu berbeda dengan tantangan generasi saya lah. Saya yang sudah cukup sepuh ya. Sudah cukup sepuh. Jadi setiap generasi punya tantangan masing-masing. Setiap generasi punya mainan masing-masing. Ya, jadi semua setiap generasi punya hiburan masing-masing. Cuman bagaimana kita menyikapinya ya. Jadi kalau zaman sekarang ngumpulnya sambil megang handphone, ya itulah generasi sekarang ya, ngumpulnya megang handphone ya, ngobrolnya chatnya pada sebelahan itu pakai handphone ya. Astagfirullah. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma nanti tinggal bagaimana menghadapi keadaan kondisi yang seperti itu biar kita tetap jadi pribadi yang baik. Ya, kalau bicara tantangan, yang ada beberapa tantangan ya buat kalian generasi Z yang lahir di atas tahun 2000 atau di akhir 90-an. Pertama, ini ya, saya sampaikan 4 aja ya, ada 4 tantangan buat kalian para pemuda dan pemudi Islam. Ini khusus untuk pemuda dan pemudi Islam. Yang pertama adalah hiburan dan acara televisi ya, yang bisa merusak diri dan pikiran. Benar nggak? Kalau dilihat itu acara TV antara yang baik sama yang tidak baik, mungkin perbandingannya 80-20 ya, 80% itu siaran yang kurang baik, yang baiknya mungkin hanya sekitar 20. Nah, yang bingungnya ini acara-acara yang baik peminatnya sedikit. Udah peminatnya sedikit, waktu yang jarang penontonnya. Coba kalau kuliah subuh, pada nonton nggak? Ya, nonton ya jam 5 tuh, jam 5 kan, jam 5 nih kalau yang acara yang tausiah pagi gitu kan, itu pagi-pagi banyak yang masih tidur, atau kamu kalau sudah bangun sudah sibuk siap-siap berangkat sekolah, siap-siap berangkat kerja ya kan, jadi sedikit yang nonton tuh. Tapi kalau acara yang hiburan yang kurang baik itu, misalnya kalau dari survei rating TV itu, orang paling banyak nonton TV itu adalah dari jam 7 sampai jam 9 malam tuh ya, orang paling banyak nonton TV itu jam 7 sampai jam 9 malam. Itu acaranya apa coba? Di RCTI apa di RCTI? Ikatan Cinta apa? Disebut Mopik ya.
Garis keras nih. Kayaknya fans ya Opik ya. Ambana manopo. Pasanya nonton banget. Ya. Ambana nopona. Kalau bicara siaran TV ya, siaran TV. Terus terang bagaimana kita sebagai seorang pribadi generasi muslim itu bisa mengkanter, bisa memfilter itu menyaring mana tontonan yang layak dan mana tontonan yang tidak layak untuk ditonton. Kalau saya nonton TV itu paling lebih fokus ke tiga. Pertama berita, yang kedua olahraga, nonton bola gitu. Ya, nonton bola, apalagi sekarang Ronaldo balik ke MU gitu. Ya. Terus sama kalau nonton film paling nonton film kalau lagi ada yang bagus nonton film ini. Tapi kalau sinetron gitu ya, apalagi tuh yang di Indosiar itu ya, tunjukkan musik apa sih? Dangdut Akademi ya. Tahu Bang. Ya kan gua panitia. Ya. Udah daftar ya? Ya, itu kalian bisa menyaring ya mana tontonan yang baik, mana tontonan yang tidak baik. Karena kalau tonton itu yang sifatnya sudah mengumbar aurat, ya, lihat kriterianya. Kalau sudah mengumbar aurat itu tidak baik. Ya, yang kedua, kalau yang dipertontonkan itu adalah LGBT. Ada kan yang gemulai gitu kan, cowok gitu kan? Iya. Ya ragil gitu kan? Ragil. Udah hindari yang seperti itu. Atau yang sifatnya itu pamer gitu kan? Sultan gitu kan, pamer kekayaan gitu kan? Itu juga disaring gitu, mana tontonan yang baik dan mana tontonan yang tidak baik. Atau ada tontonan yang sifatnya jelek-jelekin orang gitu kan? Betul. Ya, ada kan lawak-lawak gitu kan yang jelekin orang jadi pada ketawa gitu kan, sebenarnya suatu hal yang tidak baik. Jadi bisa memfilter bagaimana tontonan TV itu menjadi tontonan yang dipilih, walaupun memang sangat sedikit tontonan baik. Bahkan ada beberapa keluarga itu yang untuk menjaga anak-anaknya dari tontonan yang tidak baik sampai tidak ada TV di rumahnya. Ada seperti itu, bukan tidak mampu, orang kaya gitu, orang mampu, tapi dia tidak punya TV karena tidak mau anaknya teracuni oleh tontonan-tontonan yang tidak baik. Ya, kalau kita mungkin nggak seperti itu ya. Saya juga masih punya TV ya. TV mungkin teman-teman ini ada yang nggak punya TV? Rusak. Ya. Rusak. Bukan main dah. Nah terus yang kedua tadi apa? Tadi kan hiburan ya. Hiburan dan televisi. Jadi tadi masih yang pertama hiburan. Hiburan itu boleh nggak sih kita hiburan? Boleh. Hiburan itu indah. Betul. Ada lagunya kalau nggak salah, ada lagunya Rehan. Berhibur tiada salahnya karena hiburan itu indah. Ya. Jadi hiburan itu indah sebenarnya dan Islam boleh hiburan. Hiburan itu boleh. Ya. Cuman memang nanti kriterianya banyak beda pendapat seperti musik gitu ya. Musik apakah boleh atau enggak? Itu ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ya itu silakan aja. Kalau saya sendiri pribadi masih suka musik, gitu ya. Masih suka dengerin musik, masih suka buat main musik, ya. Wajar ya. Kapan mau belajar? Ya, jadi hiburan itu boleh asal ada batasannya. Ya, hiburan itu kan ada. Kalau saya mau membagi hiburan itu ada 3. Yang pertama musik, yang kedua film, yang ketiga hobi. Ya, hiburan itu bisa dilihat dari 3 itu. Yang suka musik, hiburannya musik. Yang suka nonton film, hiburannya nonton film. Yang suka hobi traveling, jalan-jalan, atau hobinya olahraga, itu hiburan juga. Nah itu hiburan yang mana hiburan yang positif, mana hiburan yang tidak baik. Bagaimana kita sebagai pribadi muslim dan muslimah, sebagai remaja masjid itu mampu menjaga diri kita dari hiburan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya. Nih yang paling sulit mungkin ya, dan makin banyak kali ya, banyak yang terjerumus dalam tantangan yang kedua ini, yaitu pacaran dan pergaulan bebas. Sengaja saya sebut ya, pacaran dan pergaulan bebas. Ini tantangan banget gitu ya. Tantangan banget buat
generasi muda Islam, generasi muda, ya. Kalau ditanya pacaran boleh gak sih? Ya? Boleh nggak? Enggak. Ya, udah dijawab tuh ya. Tapi punya. Yes, nggak boleh pacaran berarti yes ya. Ya. Ya, tradisi pacaran dan pergaulan bebas ini adalah tradisi yang merusak generasi Islam. Insyaallah. Ketika generasi Islam tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, itu salah satu faktornya adalah generasi mudanya dibuai terlena oleh pergaulan bebas dan pacaran. Ya. Jadi kalau kita ingin kenal boleh nggak? Kenal boleh gitu kan. Ngefans boleh kan? Boleh ngefans gitu kan. Oh dia cakep banget sih, oh dia ganteng banget sih gitu. Oh nggak apa-apa. Itu manusiawi. Rasa cinta itu manusiawi. Setiap orang pasti mencintai. Yang mencintai lawan jenis. Jangan yang sejenis ya. Opik. Wajar. Istighfar. Kalau yang sejenis itu nanti diajar sama Allah ya, nggak boleh. Ya. Dulunya pernah. Jadi normal ya, laki-laki suka dengan perempuan suka dengan laki-laki itu normal dan itu manusiawi dan itu tidak dilarang, boleh, suka boleh gitu kan, ya nggak boleh apa? Pacarannya ya, pacarannya nggak boleh. Ya bagaimana kita menjaga diri kita menjadi pribadi yang baik, ya. Jadi tipsnya bagaimana supaya kita bisa menjaga diri dari hal-hal tersebut, ya. Lakukanlah aktivitas yang kita suka, apalagi hobi gitu ya. Kayak dengan hobi itu boleh dikembangkan. Nanti deh itu, misalnya kita suka olahraga, sibukkan diri kita dengan olahraga. Kita suka seni, sibukkan diri kita dengan seni. Kita suka membaca, sibukkan diri kita dengan membaca dan sebagainya. Insyaallah ya, dan selalu dekatkan diri kita dengan Allah. Kalau kita akan terjaga, ya. Bukan rahasia ya, bukan sebuah rahasia gitu ya. Mungkin ada dari kita niat-niat kita di hati kecil kita gitu, ikut ikramah, kan ada si itu gitu. Ya. Opik. Gua lagi yang kena. Ustaz juga kita udah. Ya, karena dulu juga begitu aja waktu saya zaman remaja masjid juga begitu, ya. Karena ikut aktif masjid banyak teman-teman gitu. Wah, ada situ tuh. Kalau dia nggak ngaji nggak ikutan ngaji gitu kan. Jadi ngajinya bukan karena Allah gitu ya, karena ada dia gitu ya. Kalau dia nggak ada nggak ngaji gitu kan, semangat gitu. Oke, yang ketiga tantangan dari generasi muda Islam adalah teknologi. Nah ini sekarang ya teknologi yang kadang membuat kita lupa. Ya, apa itu HP ini nih, ya benda ini nih, yang bentuk yang segede gini gitu, tapi ini bisa membuat diri kita jauh ya, bisa membuat diri kita jauh dari Allah, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari teman, benar nggak? Iya, benda ini nih, ya teknologi HP, ya. Bagaimana yang kecanduan games, ya kan? Betul. Sampai tengah malam, bahkan ada yang nggak sampai tidur gitu kali ya, malam-malam sampai subuh lagi tuh main game. Ya. Dan itu bukan hanya remaja, balita juga senang, ya kan? Anak umur 3 tahun udah jago main handphone, ya kan? Ya, keponakan saya tuh TK udah bikin konten YouTube. Buset. Halo Jai gitu ya. Ya apa aja dibikin videonya tuh gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Mungkin dari kalian ada juga yang punya sudah. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu ya. Kalau saran saya nih ya, HP, internet, medsos. Ya, medsos kan banyak ya, FB, WA, lalu ada IG, apalagi Twitter masih ada? Masih. Masih ya, saya nggak ini. Ya paling 3 itu aja, WA, FB, IG. TikTok. Ya. Gunakan tuh hal-hal yang positif. Nih ya, medsos itu bisa dapat kebaikan. Nah yang paling kan 3 nih, ada 3 lagi nih,
3 hal yang kita bisa lakukan dengan medsos. Yang pertama, kita bisa berkarya. Betul. Yang suka nyanyi boleh nggak nyanyi? Boleh. Nggak, selawat kali ya, selawat ngaji gitu kan, yang punya suaranya bagus, bisa silakan itu dibikin konten YouTube-nya gitu kan. Yang bisa ceramah gitu konten YouTube-nya gitu kan. Berkarya lah buat diri kita. Banyak kok yang punya bisa keahlian apa gitu, buat konten YouTube-nya itu bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Lalu buat berdakwah, ya. Dakwah nih, Ikram nih punya medsos kan? Nah, Ada siapa yang ininya, yang Adil. Bagus. yang apa nih? Megang. Yang megangnya gitu, IG-nya, FB-nya. Opik. Bagus. Bagus. Ada nggak? Bagus. Bagus. IG Ikram ada nggak IG? Ada. Ada FB? Ada. FB ada? YouTube? Ada. Siap. Manfaatkan buat dakwah. Betul. Ini kegiatan kayak gini nih, diupload gitu kan. Betul. Jangan lupa Hobi follow gue ya. malam ini gitu. Dulu kan udah mulai sempat itu ya, sempat aktif tuh ya. Tapi lama nggak kedengaran lagi. Nah yang ketiga bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Nah yang jiwa wirausahanya tinggi, bisnisnya tinggi, manfaatkan medsos untuk bisnis. Jadi toko. Ya untuk usaha yang jualan gitu kan, jualan silakan seperti itu. Oke, satu lagi deh terakhir nih ya. Nanti kita diskusi aja. Tadi udah 3 ya tantangan dari pemuda Islam zaman sekarang. Yang terakhir adalah gaya hidup. Yang keempatnya adalah gaya hidup. Tantangannya adalah gaya hidup. Baik laki-laki maupun perempuan. Gaya hidup yang kebarat-baratan, gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Ya, kalau yang laki-laki apa nih? Laki-laki gaya hidupnya yang kurang baik. Begadang. Gadang ya. Atau kalau dari sisi penampilan gitu kan, rambut dicat gitu kan ya. Jamet parah. Ya. Jamet parah. Ada ya. Wah, saya nggak ngeliat. Bocah JB. Atau Bocah di JB. titik gitu ya. Ini ada di sini. Ya. Ketek. Kalau yang akhwat jilbab gitu kan, pakai jilbab tapi Kata ketat rambut. gitu kan. Gimana ya? Jadi bagian tubuhnya diperlihatkan itu gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai keislaman ya. Jagalah diri kalian ya. Alhamdulillah sudah menutup aurat, tapi tutup aurat dengan baik gitu ya. Tidak menampilkan sensualitas diri kalian ke orang lain. Seperti itu. Jadi gaya hidup ya, banyak sekali gaya hidup. Nongkrong gitu kan ya. Nongkrong di kafe gitu, nggak punya duit, yang penting nongkrong gitu, cuma nongkrong doang. Nongkrong belum. Ngopi doang. Oh, enakan juga ngopi di rumah ya, ngopi saset berapa sih? 1.000 ya? 500. 500, kalau di kafe 50.000. 30. Ya, secang 11. Ajar. Untuk gaya hidup itu ya, pakaian juga kan, baju, kopi, sepatu, gaya hidup. Ya, jangan sampai diri kita ini gaya hidupnya berlebihan, jauh dari nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman dan adat ketimuran ya. Kita kan adat ketimuran Indonesia ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu kali ya. Sebenarnya ada beberapa yang mau saya sampaikan lagi. Terutama kayak figur pemuda-pemuda Islam ya, seperti di zaman Rasul ada Usama bin Zaid, pemuda yang umurnya 19 tahun. Siapa 19 tahun di sini? Hadir 19 tahun. 20 lu. Jangan gitu begitu. Gak ada yang nunjuk. Ya masih ada 19 tahun kan di sini? Atau 18 Bias 20 dah? nih, 18 19 20. Bias nih. Dia berapa dia? Obat tangan lu. Tahun ini 19. Ya, 19. Oh, Ya, Usama bin Zaid, tanggal 22 bayangkan Desember. ya, seumuran dia sudah memimpin pasukan 3.000 orang perang melawan Romawi oleh Rasulullah. Ya. Lalu ada Zaid bin Harithah yang umur 21 tahun sudah dipercaya oleh Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, untuk menghimpun Al-Quran. Al-Quran yang kita pegang sekarang ini nih, ini jasa besar Zaid bin Sabit yang mengumpulkan Al-Quran. Umur 21 tahun. Muhammad Al-Fatih juga baru 20 tahunan sudah memimpin perang melawan Konstantinopel, perang salib, dan mampu mengalahkan pasukan Romawi. Jadi figur-figur pemuda Islam ya, Fatimah yang akhwat ya, Fatimah umur
ahli ilmu yang luar biasa, Fatimah Aisyah dan sebagainya. Banyak sekali figur-figur yang bisa kita teladani. Mungkin itu saja, nanti kita mengalir saja dalam diskusi. Silakan teman-teman disiapkan pertanyaannya. Saya harap banyak hal-hal yang bisa kita gali terkait dengan bagaimana kita menghadapi diri kita sebagai generasi muda Islam dalam era yang sangat berat buat kalian ya. Ini era yang sangat berat buat kalian sebagai generasi sekarang. Ya, tantangan berat buat kalian, buat orang tua kalian, buat adik-adik kalian, dan juga buat mungkin nanti buat anak-anak kalian. Bagaimana menghadapi generasi tantangan yang begitu berat. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, tadi kan kata Ustadz, apa namanya, sesama lawan jenis itu tidak diperbolehkan untuk apa namanya ngobrol atau enggak berduaan gitu. Kalau misalnya seandainya kita apa namanya berteman sama lawan jenis, tapi kita tuh misalnya kayak ada urusan dunia, misalnya kayak kerja atau enggak tugas, tapi di kerjanya tuh berdua gitu Ustaz. Itu kita termasuk kalau misalnya kita kerjakan itu berdua dengan tujuan kita membuat tugas, itu diperbolehkan apa tidak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Dias ya, kalau kita kan memang berdua dengan lawan jenis kita nggak boleh ya, nggak boleh. Laki-laki dengan perempuan itu nggak boleh, karena kalau berdua yang ketiga adalah setan ya, setan yang akan mengganggu menggoda kita kalau berdua. Jadi dalam beberapa kondisi, misalnya lebih ke ada dua, misalnya kayak tugas sekolah gitu, tugas sekolah atau tugas pekerjaan gitu ya, yang sudah bekerja atau bekerja dengan lawan jenis. Kalau memang bisa dihindari itu sebisa mungkin dihindari ya. Apakah tugas itu memang tugas untuk berdua? Pertanyaan itu yang kedua, apakah boleh dikerjakan tanpa berdua? Karena kerjakan aja sendiri gitu kan, atau kerjakan kalau mau kerja bareng dengan yang lain. Lebih baik bertiga. Kalau saya sarankan lebih baik bertiga. Walaupun melawan ini bertiga itu lebih aman. Lebih aman ya kalau ada bertiga, misalnya Keluarganya gitu Ustaz. Kayak keluarganya sama keluarganya misalnya kayak ngerjainnya di rumah. Iya, kan di rumah kan ada keluarganya, itu boleh. Ya, jangan berdua, benar-benar berdua gitu ya. Kalau di rumah tuh boleh, ada keluarga yang mengawasi gitu kan ya, seperti itu. Termasuk kalau jalan pun boleh gitu ya. Lebih amannya itu bertiga. Tapi lebih aman bertiga itu tiganya. Kalau saya pernah dapat dua laki-laki satu perempuan dengan dua perempuan satu laki-laki, itu lebih aman dua perempuan satu laki-laki kalau berjalan ya. Kalau bisa sih rame-rame atau laki-laki perempuan dengan perempuan seperti itu ya, gitu ya bias ya. Kalau dunia pekerjaan pun seperti itu, sama kalau sudah bekerja misalnya di satu ruangan ternyata hanya berdua gitu kan dengan lawan jenis, kalau bisa mungkin dihindari. Atau perjalanan dinas gitu kan, berduaan, boncengan motor, hati-hati tuh. Nah itu. Ya. Tadi ya itu. Termasuk boncengan motor ya. Apa lu? Boncengan motor dengan teman sekolah atau dengan teman kerja itu sebisa mungkin dihindari. Kopi. Ya lebih baik naik ojek dah ya. Kalau naik ojek itu boleh, walaupun lawan jenis boleh, karena itu pekerjaan. Tapi kalau bukan pekerjaan juga boleh. Dihindari ya, dihindari. Nih. Bagaimana agar para remaja ini memiliki modal untuk menghadapi tantangan di era modern ini? Paling nggak ada 4 modal. Ya, 4 modal yang akan membuat diri kita sukses di masa depan. Wah, ini jadi motivasi nih. Ya. Insya Allah kalau kalian punya 4 modal ini dan kalian benar-benar mengoptimalkan di 4 hal ini, insya Allah kalian akan jadi pribadi yang sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam usaha, sukses dalam
pergaulan, sukses juga di masyarakat. Yang pertama adalah modalnya adalah modal kepribadian, keimanan. Itu modal yang sangat penting. Dasar dari pribadi seorang muslim adalah keimanan, ketauhidan, ya. Jadi kalau sudah keimanan kita kuat, dimanapun kita akan terhindar dari maksiat, dari perbuatan dosa. Terus yang kedua, modalnya adalah kalian memiliki kepekaan sosial, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman. Jangan jadi orang yang nggak bisa bergaul. Karena orang yang sukses itu salah satu faktor utama adalah pandai bergaul. Makin banyak relasi, makin banyak kenalan, makin banyak teman, dia akan semakin sukses. Terus yang ketiga, dia punya pengetahuan. Siapa? Pengetahuan ya, punya pengetahuan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak belajar. Ya di sekolah sekarang sukses belajarnya, ya. Banyak baca, belajar. Yang ketiga adalah keahlian. Yang keempat adalah keahlian. Kalian punya keahlian satu minimal deh, keahlian yang benar-benar kalian itu benar-benar ahli. Kalau bisa menjadi orang yang profesional dalam hal yang tersebut. Kalau yang laki-laki misalnya mau jadi ahli dalam olahraga, benar-benar jadi ahli olahraga yang benar-benar profesional. Jangan setengah-setengah deh gitu. Kalau yang mendalami sesuatu jangan setengah-setengah. Itu tips saya. Kalian mau pintar apa, mau jago apa, dalami benar-benar. Jangan setengah-setengah. Termasuk apa aja? Olahraga, seni, pelajaran, keterampilan. Misalnya mau jago IT, ya jangan setengah-setengah. Jago teknik mesin, jangan setengah-setengah. Jago masak, jadi chef gitu, jadi ikut master chef Indonesia, jangan setengah-setengah. Terjun sampai benar-benar ahli. Jadi super dede. Itu ya, jadi 4 tips dari saya itu, insya Allah tips untuk menjadi sukses di masa depan. Itu saya. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara mengatur waktu untuk dunia dan akhirat? Dunia dan akhirat. Kalau ada pepatah ya, bagaimana kita mengatur kehidupan dunia dan akhirat? Uruslah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Tapi kalau sedang mengurus akhirat, itu seakan-akan kita akan mati besok. Ya. Jadi kalau lagi urusan dunia ya serius, sama-sama serius dua-duanya. Urus dunia juga serius, akhirat juga serius. Cuman bagaimana kita membagi porsi waktunya untuk dunia dan untuk akhirat. Ya. Kejarlah akhirat karena dunia akan mengikuti. Jangan mengejar dunia, nanti akhirat akan terlupakan. Itu kuncinya. Jadi kita semuanya orientasinya adalah akhirat. Belajar orientasinya akhirat. Bekerja orientasinya, bekerja kan dunia nih ya, urusan dunia. Tapi kalau kita niatkan ibadah, itu jadi orientasi akhirat, jadi ibadah, jadi pahala. Menuntut ilmu juga kan untuk mencapai cita-cita ya, cita-cita kan dunia. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, jadi pahala. Lalu bagaimana membagi waktunya? Ya kita tahu kapan waktu ibadah, kapan waktu untuk dunia. Dunia itu belajar atau bekerja, atau untuk hiburan dan sebagainya. Waktunya sholat, ya sudah aja sholat. Jangan ditunda-tunda. Pokoknya intinya sholat deh. Kalau saya mah ibadah wajib tuh yang utama tuh sholat. Pribadi muslim, seorang pribadi muslim yang baik itu bisa dilihat dari sholatnya. Ya sholat tepat waktu. Kalau bisa berjamaah, di masjid maupun di musola. Ya sholat, lalu ibadah sunnah yang lain juga bisa istiqomah dalam menjalankannya. Hindari hal-hal yang sifatnya itu apa ya, sia-sia. Ya sia-sia, begadang. Nah itu masuk begadang ya, atau mau nongkrong yang nggak penting, itu hal yang sia-sia gitu kan. Ya biarin deh dikata nggak gaul, kan gaulnya nggak bisa ke situ gitu kan ya. Seperti kayak di rumah nih, bapak-bapak kan sering pada begadang gitu. Saya emang nggak ikutan, nah, itu bukan berarti nggak gaul. Kalau ronda ya ronda gitu kan. Kalau waktunya kerja bakti, waktunya pengajian. Situ waktu-waktu bersosialisasinya. Itu ya. Dalam hukum agama Islam kan kita
emang dalam manusiawi itu mencintai seseorang itu hukumnya wajar, menyukai seseorang wajar. Cuman cara kita gimana sih caranya kita mencintai seseorang itu tanpa untuk menghindari zina gitu. Kayak bisa berduaan gitu, pengen ketemuan gitu. Caranya gimana biar kita nggak berdosa gitu, Ustaz? Ya, Islam sudah mengajarkan ya bagaimana menjaga interaksi hubungan antara lawan jenis, terutama buat yang bukan mahramnya yang belum menikah, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ini usia-usia kalian lah, ya usia-usia yang memang penuh tantangan gitu ya. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang menjaga hubungan antara lawan jenisnya. Kalau dari saya saran dan tipsnya adalah ketika kalian mencintai seseorang, menyukai seseorang, cintailah secara wajar. Ya, artinya kalau di pacaran itu sudah jelas hukumnya ya. Saya harus sampaikan ini, gitu ya. Harus sampaikan bahwa yang namanya pacaran, berduaan, apalagi sampai sentuhan dan sebagainya itu sesuatu yang diharapkan dalam Islam. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal tersebut? Tadi saya sudah sampaikan, lakukan hal-hal positif yang kita sukai di luar itu. Ya, kita punya hobi, kita punya komunitas, mungkin yang sudah punya komunitas hal-hal positif, lakukan hal-hal tersebut. Lakukan isi dengan kegiatan yang positif. Kalau ternyata masih itu juga gitu kan, karena orang berbeda-beda, gitu kan, berbeda libidonya, nafsunya itu beda-beda gitu kan. Kalau mau sudah siap, segeralah menikah. Ya, nikah muda boleh nggak? Boleh. Ya, yang Islam tuh nikah muda boleh. Ada duitnya. Karena dalam hukum Islam itu kalau sudah balik itu sudah boleh nikah. Ya, karena kalau dalam Indonesia kan ada batasan umur, ya paling nggak 20 lah, 20 tahun, 18 tahun lah, paling minimal betul tuh yang perempuan apa tuh? Atau di atas 20 lebih aman, di atas 20. Kalau sudah siap menikah, tapi siapnya kapan? Kalau nunggu siap kapan ya nggak siap-siap juga gitu kan. Kalau memang sudah bekerja, laki-laki sudah cukup umur di atas 20 silakan. Terus kalau belum banyak-banyak puasa. Ya karena memang puasa itu akan bisa mengekang nafsu. Ya, dengan puasa itu akan mengekang nafsu. Kalau nggak kuat puasa itu tadi yang lebih enak itu ada tadi yang pertama, salurkan dengan hobi. Yang suka olahraga, banyakin olahraga, nanti juga lupa itu. Paling ingatnya lagi malam doang. Terbanyak mau tidur. Overthinkang. Ya. Jadi salurkan dengan hobi pokoknya. Ya, kalau saya tuh di rumah hobi saya dua awalnya, baca buku sama olahraga. Kalau dia sama musik sama olahraga, tiga itu. Ya, saya pasti setiap hari menyisikan waktu itu untuk 3 hal itu. 3 hal itu olahraga, baca buku sama musik. Ya, jadi bisa melupakan hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif. Kan kita selalu dengar anak durhaka kepada ortu. Terus yang mau ditanyakan, apakah ada orang tua durhaka kepada anak? Kalau anak durhaka sama orang tua banyak kisahnya ya. Tapi kalau orang tua durhaka sama anak ada nggak? Ya ada. Ya, orang tua yang durhaka sama anak adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan nafkah buat anak-anaknya. Orang tua yang berbuat maksiat hingga menelentar ya pokoknya ya itulah ya. Nah itu dia. Jadi banyak orang tua yang bukan banyak ya, pokoknya ada orang tua yang durhaka sama anak. Itu tadi orang tua yang tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, sehingga kalau kalian sebenarnya kalau saya melihat ada anak-anak di jalan gitu ya, anak-anak di jalan yang di lampu-lampu merah, itu orang tuanya bisa jadi dikatakan orang tua yang durhaka. Ya, karena membiarkan anaknya seperti itu. Anak tidak sekolah, ya kan?
terus mencari uang sendiri, yang bisa merugikan bahkan membahayakan anak-anak tersebut. Manusia silver itu anak-anak banyak di jalan, terus ondel-ondel juga itu kan banyak. Nah itu sebenarnya orang tuanya termasuk orang tua yang durhaka. Dan ini jadi pesan buat kalian yang jadi calon orang tua, jangan sampai kalian menjadi orang tua yang durhaka di masa depan nanti. Karena doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu adalah doa anak untuk orang tua, tapi itu bukan untuk orang tua yang durhaka. Orang yang tua durhaka itu nggak dapat doa itu, ya, karena itu ada syaratnya, kama, ya kan, ada kata-kata kama. Artinya apa? Rabbana atina fid dunya, bukan itu doa kedua orang tua. Rabbi firli wal hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Itu doa dari anak untuk orang tua. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kama, sebagaimana, ini syaratnya, sebagaimana mereka mengasihiku di waktu aku kecil. Jadi kalau nggak dirawat kayak gini, nggak dapat doa itu orang tua. Itu yang disebut dengan orang tua yang durhaka. Ada orang tua yang durhaka, ya. Kita doakan buat kedua orang tua kita juga ya, juga buat kalian yang menjadi calon-calon orang tua, bisa jadi calon orang tua yang baik. Karena menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Ada nggak sekolah SMK jurusan menjadi orang tua yang baik? Atau kuliah jurusan menjadi orang tua, gitu kan? Tidak ada sekolahnya, nggak ada kuliahnya. Jadi makanya bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik, bekali dengan ilmu, bekali dengan keimanan, sehingga ketika nanti kalian menikah itu jadi siap menjadi orang tua yang baik, ya. Jika punya anak, siap menjadi anak-anaknya dengan baik. Mungkin itu saja, cukup ya, karena sudah cukup malam. Jadi diskusi kita, pesan saya itu tadi ya, jadi paling nggak kalian kuatkan keimanan kalian, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Hormati kedua orang tua, bergaul yang baik dengan teman-temannya, dan mudah-mudahan kita jalan menjadi pribadi yang baik. Baik, kita baca surat Al-Fatihah dan dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini, biasa kita diberikan keberkahan oleh Allah, disehatkan badan, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan ukhuwah kita semakin kuat di ikram ini, semoga ikram ini semakin besar, semakin bermanfaat buat masyarakat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syarikin, hamdan hamdika bihamdika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afini ibadati, Allahumma afini lisani, Allahumma afini fi basari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li min as-salihin ya Fattah ya Rahman ya